Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hairun Nikmah dengan NIM 20103132-253. Saya adalah mahasiswi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen pengampu Bapak Rifki Novriandana. Adapun topik yang akan kita bahas dalam video kali ini yaitu pro dan kontra Ventura lahan hijau. Sebelum membahas tentang pro dan kontra Ventura lahan hijau, sebelumnya kita akan membahas tentang apa sih Ventura lahan hijau itu. Jadi, Ventura lahan hijau adalah strategi di mana sebuah perusahaan dapat mendirikan anak perusahaan yang dimiliki secara penuh di suatu negara dengan membangun anak perusahaan dari bawah. Perusahaan tersebut membangun perusahaan barunya di negara lain, mulai dari pembangunan fasilitas seperti gedung hingga operasional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pro dan kontra Ventura lahan hijau. Pro Ventura lahan hijau. Keuntungan yang besar dari membangun Ventura lahan hijau di negara asing adalah memberikan perusahaan kemampuan yang jauh lebih besar untuk membangun anak perusahaan yang mereka inginkan. Sebagai contoh, jauh lebih mudah untuk membangun budaya organisasi dari awal daripada mengubah budaya perusahaan diakuisisi. Dengan demikian, jauh lebih mudah pula untuk membangun satu set rutinitas operasi di anak perusahaan baru daripada mengubah rutinitas unit operasi yang diakuisisi. Keuntungan yang sangat penting lainnya yaitu transfer produk, kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan dari operasi yang sudah berdiri di suatu perusahaan ke anak perusahaan baru adalah cara utama untuk menciptakan nilai. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan mobil Jepang misalnya masuk ke pasar Eropa dengan mendirikan greenfield plants terutama di Inggris. Perusahaan-perusahaan tersebut membangun pabrik perakitan baru yang memungkinkan mereka memanfaatkan teknologi produksi terbaru sembari menyeleksi lokasi yang paling menguntungkan dalam hal biaya tenaga kerja, harga tanah, pajak, dan transportasi. Ventura lahan hijau juga kurang beresiko daripada akuisisi dalam arti bahwa ada potensi lebih sedikit untuk kejutan yang kurang menyenangkan. Kontra Ventura lahan hijau. Untuk kelemahan Ventura lahan hijau yang pertama, yaitu Ventura lahan hijau ini lebih lambat untuk didirikan, terutama berkaitan dengan biaya dan pengetahuan pasar yang tidak memadai. Strategi ini membutuhkan lebih banyak waktu karena kebutuhan untuk membangun operasi baru, jaringan distribusi, dan kebutuhan untuk belajar serta menerapkan strategi pemasaran yang tepat untuk bersaing di pasar baru. Ventura ini juga berisiko seperti halnya usaha baru. Tingkat ketidakpastian dikaitkan dengan pendapatan masa depan dengan prospek keuntungan. Namun, jika perusahaan telah sukses di pasar asing lainnya dan memahami apa yang diperlukan untuk melakukan bisnis di negara lain, resiko ini mungkin tidak begitu besar. Kelemahan yang terakhir yaitu kemungkinan didahului oleh pesaing global yang lebih agresif yang masuk melalui akuisisi dan membangun kehadiran pasar yang besar dan membatasi potensi pasar untuk Ventura lahan hijau. Itu dia mengenai pembahasan pro dan kontra Ventura lahan hijau.
Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika saya ada salah kata, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.